Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evira Afif Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakannya pada barang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pasar monopolistik biasa disebut juga dengan pasar tidak sempurna. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dan dari produsen lain. Selain itu, karena banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, maka praktik kolusi akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. Kemudian yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya yaitu Adidas, Nike, Fila, Puma sama-sama memproduksi running shoes. Namun, tiap produk memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Kemudian yang ketiga yaitu masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya, seperti melalui desain produk mereka ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. Kemudian yang keempat yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar, atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama yaitu jumlah produsen yang tidak terbatas, serta persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah, sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen di pasar ini sangat besar, karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat, baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanan.
Produsen yang kurang modal dan kurang pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar ini. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk pasar ini membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu untuk produksi operasional dan pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka yang memiliki modal besar dan pengalaman yang baik. Dan yang ketiga, yaitu tuntutan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Equilibrium jangka panjang dan jangka pendek pasar monopolistik. Equilibrium jangka panjang. Apabila penjual memperoleh profit, maka akan menarik minat penjual baru untuk masuk ke pasar. Masuknya penjual-penjual baru akan menggeser kurva permintaan atau D dan kurva marginal revenue atau MR ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjual lama. Apabila penjual mengalami kerugian, maka akan mempengaruhi keputusan penjual-penjual yang ada untuk tetap bertahan atau keluar pasar. Ketika jumlah penjual berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit pilihan, yang akan mengakibatkan pergeseran kurva D dan kurva MR ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit bagi penjual yang tetap bertahan, atau dengan kata lain, penjual yang bertahan di pasar akan mengalami penurunan kerugian. Dari proses pergeseran yang berlangsung antara penjual yang mendapatkan profit dan penjual yang mengalami kerugian, pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik E. Pada kondisi tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebanyak QE. Kurva ditunjukkan pada gambar tersebut. Equilibrium jangka pendek. Pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba dari penjual produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1. Pada titik ini, maksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Besarnya profit ditunjukkan pada area segi 4 P1 A BC. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan atau D, sehingga harga atau P lebih rendah daripada average total cost atau AC. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Untuk meminimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjual produk sebanyak Q2 dan harga sebanyak P2. Besarnya kerugian ditunjukkan pada area segi 4, P2 JKL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.